Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, jendela dunia akan lebih terbuka lebar. Orang yang senang belajar dari pengalaman orang lain selalu ingin membaca buku lebih banyak lagi dalam sehari. Bagaimana? Tentu sangat menarik untuk disimak. Inilah paragraf sang penyihir. Hai sahabat-sahabatku, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu berbahagia untuk mengisi hari-hari ke depannya. Hari ini bertemu kembali dengan saya tentu di program yang sungguh ditunggu-tunggu, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Nah, di segmen kali ini pasti ada yang berbeda ya. Tampilan saya saja sudah berbeda ya. Dan memang betul hari ini saya agak berbeda di segmen-segmen sebelumnya di Paragraf Sang Penyihir karena ya saya akan membacakan buku hasil karya saya sendiri ya. Karena banyak sekali dari sahabat-sahabat semuanya yang sudah mengikuti segmen-segmen dari Paragraf Sang Penyihir itu memberikan masukan kepada saya. Bu Sri kan juga penulis sebuah buku yang judulnya Servis ala carte. Nah, kenapa buku ini tidak dibacakan gitu ya? Ya. Hari ini mulai saya bacakan dan nanti di setiap bulannya saya akan membacakan buku, isi dari buku yang sudah saya tulis ya. Terima kasih ya masukannya. Dan sahabat-sahabat semuanya, mulai Agustus ini setiap awal bulan saya akan membacakan buku hasil karya saya sendiri, yaitu Servis ala carte. Tentu buku ini sudah banyak yang membacanya, namun banyak juga yang belum membaca. Dan buku ini sudah saya tulis ya. Dari tahun 2015 saya mulai menulisnya dan diterbitkan dalam sebuah buku itu di tahun 2017, tepatnya di bulan September ya. Nah, sebelum saya membacakan buku ini dan sedikit mengulasnya nanti, gimana? Sudah subscribe channel YouTube Sri Sumardani? Oke, silahkan di subscribe dulu. Kemudian like, komen, dan share ya. Agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat karya-karya terbaik agar dapat bermanfaat bagi orang-orang yang kita cintai dan orang-orang semuanya yang selalu mengikuti channel YouTube dari Sri Sumardani. Ya, semangat gitu ya. Oke, silakan di-subscribe dulu Sri Sumardani channel YouTube saya, klik ya, dan ingat loncengnya juga dibunyikan ya agar ada tanda gak kelewat hal-hal yang sudah kami tayangkan ya. Baik sahabat-sahabat semuanya, buku ini sebenarnya adalah bunga rampai atau kumpulan tulisan-tulisan saya ketika saya menulis di sebuah media, yaitu di koran tokoh, mingguan tokoh, masih kelompoknya Bali Pos, dalam kolom khusus saya yaitu Danis Art in Service. Jadi saya mengumpulkan hasil tulisan-tulisan saya dan dikumpulkan menjadi sebuah buku. Sekali lagi terima kasih kepada ya banyak sekali yang sudah mendukung buku ini agar terbit. Yaitu yang pertama tentu saya ucapkan nih terima kasih kepada Bu Sri Ardini ya. Bu Sri Ardini adalah salah satu wartawan wanita ya senior yang selalu memberi semangat kepada saya untuk lebih rajin lagi menulis dan tentunya tulisan-tulisan yang bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian banyak sekali dari kata pengantarnya juga. Di sini ada yang namanya Alex ya. Siapa yang tidak kenal dengan beliaunya ya. Ini Pak Alex ini adalah CEO dari Lestari Capital ya. Jadi Pak Alex ini juga sahabat saya. Jadi beliaunya juga memberikan kata pengantar dan masih banyak. Ada CEO dari Elizabeth International ya, Pak Nyoman Sukedane ya. Kemudian ada Ketua AMA Bali juga Pak Putu Santike, juga dari Sekretaris Perbarindo Bali, DPD Bali Pak Ketut Komplit. Kemudian juga dari, nah ini ya, wartawan
yang masih muda tapi sudah kiprahnya luar biasa, yaitu dari Ngurah Budi, redaktur pelaksana dari Tokoh, Mingguan Tokoh ya. Terima kasih. Dan sahabat-sahabat semuanya, buku ini sebenarnya menjawab kegalauan saya ya, bagaimana saya menginginkan ya orang-orang ketika melayani, nah karena judulnya ada service ya, melayani orang lain itu benar-benar bisa dapat membuat puas ya para pelanggan ataupun orang-orang bahkan masyarakat terlayani dengan baik. Maka kegalauan saya tulis dalam buku ini ya. Dan di sini bukan hanya mengkritik atau memberi masukan kepada layanan-layanan, tetapi saya akan memberi solusinya. Kalau saya melihat peristiwa seperti ini, solusinya seperti itu ya. Karena berpengalaman sebagai seorang ya pelaku layanan hampir 28 tahun saya bekerja menjadi banker. Dari pengalaman-pengalaman itulah saya menuliskan, kemudian saya mengamati layanan yang terjadi pada saat ini. Buku ini tipis saja, hanya sampai pada halaman 146 dan selanjutnya ada 3 halaman yang berisi tentang foto-foto kegiatan saya. Dan ringan sekali, jadi kemana-mana bisa dibawa. Dan buku ini juga sudah saya berikan ya secara gratis kepada universitas-universitas, kemudian juga kepada klien-klien saya, dan kepada juga orang-orang yang membutuhkan, terutama yang bergerak di layanan publik, untuk segera membaca buku ini dan dapat mempraktekannya ya. Juga adik-adik mahasiswa di universitas-universitas ada di sana ya, di mana buku ini saya persembahkan agar menjadi koleksi di perpustakaan masing-masing dan adik-adik mahasiswa dapat membacanya ya. Nah, buku ini terdiri dari beberapa bab. Kalau di sini saya tulis bukan bab ya, tapi alakat. Ya, kenapa alakat? Sesuai dengan judulnya, service alakat. Di buku ini jadi bisa membacanya di alakat keberapa saja sesuai dengan judulnya. Kalau kita memesan makanan nih di restoran atau rumah makan, biasanya kalau kita pilih alakat atau bahasa kerennya ala carte gitu, kita bisa memilih makanan apa sesuai dengan keinginan kita. Sama dengan buku ini ya. Jadi kalau sahabat-sahabat sini membaca, tidak harus dari 1 sampai dengan 2, kemudian 3, tapi loncat-loncat sesuai dengan alakat yang diinginkan. Ya, saya akan bacakan dulu. Pertama yaitu di daftar isi, atau di sini istilahnya adalah runutan isi. Ya, runutan isinya thanks to, kemudian kata pengantar, kemudian alakat. Ya, ada 17 alakat di sini. Yang pertama isinya sang penyihir ya. Membahas sang penyihir. Kenapa Sri Sumardani itu dijuluki sebagai sang penyihir, asal muasalnya ya. Kemudian alakat kedua, lemon makan lemon. Wah, ini menarik sekali ya. Waktu saya tulis nih, sayanya senyum-senyum sendiri menulisnya ya. Kemudian aku bukan manusia robot. LGBT in service. Kopi pahit, kopi manis ya. Kemudian service yang online itu di alakat 6. Alakat 7, gagal fokus, galfok. Kemudian yang ke-8, cepat juga nyaman. Yang ke-9, ada apa dengan terlambat, AADT. Yang ke-10, mantra sang penyihir ya. Menarik sekali nih, nanti saya bacakan. Kemudian yang ke-11, nah ini bullying berantai ya. Yang ke-12, fresh from the open. Kemudian ke-13, diagnosa dan mengobati. Alakat ke-14, mudik. Kemudian alakat ke-15, layanan ala Pokemon. Yang ke-16, textbooks. Dan yang ke-17, VVIP Plus. Wah, dari judulnya saja sudah ingin ya untuk melihat dan apa sih yang diceritakan oleh seorang sang penyihir ya. Sebenarnya sahabat-sahabat semuanya, ketika saya menulis ini, banyak sekali cerita-cerita yang saat itu lagi ngetren. Itu contohnya nih yang lagi ngetren ya. Contohnya waktu itu AADT ya. Saya melihatnya itu dari
ketika film yang lagi booming, Ada Apa Dengan Cinta ya. Ada Apa Dengan Cinta yang versi keduanya lagi booming di bioskop, saya langsung menulis dengan Ada Apa Dengan Terlambat ya. Kemudian juga seperti ini, mudik. Nah, mudik ini saya tulis ketika dekat-dekat Lebaran ya. Kemudian juga ada kopi pahit, kopi manis. Nah, ini kopi pahit, kopi manis ini lagi ngetren-ngetrennya ya. Kopi ya, warung-warung kopi lagi ngetren dibuka, atau startup yang menjual kopi lagi ngetren, langsung saya tulis kopi pahit, kopi manis dan lain sebagainya. Jadi saya judulkan atau saya tulis sesuai dengan yang ngetren saat itu ya. Nah, buku ini waktu saya menulis dibantu juga oleh Eko Juriarto. Jadi Eko Juriarto membantu saya ya untuk menulis buku ini, menyempurnakan, dan tentunya ada puisi-puisi romantis yang ditulis langsung oleh Eko Juriarto agar meriah ya. Kemudian yang istimewa yang mengilustrasikan, ada gambar-gambar lucu ini nanti tuh seperti ini ya. Supaya kita senyum-senyum sendiri. Kemudian ada gambar seperti ini. Gambarnya lucu-lucu. Nah, ini juga nih, lucu sekali gambarnya ya. Nah, ini diilustrasi oleh anak muda ya. Cantik lagi, itu dari Kak Nia ya. Waktu menulis ini Kak Nia masih kuliah ya di Institut Seni Indonesia Denpasar, namun sekarang dia sudah tamat ya, menamatkan di mengambil jurusan seni rupa dan desain. Tentu cocok sekali ya ini orangnya nih, tuh ya. Kak Nia. Oke, terima kasih yang sudah semua mendukung, yang sudah sampai belepotan saking semangatnya ya, yang sudah mendukung terbitnya buku ini. Dan tentunya saya akan mulai bacakan dari yang paling pertama, yaitu Sang Penyihir di Alakat 1 ya. Halaman 21. Saya akan mulai membacakannya. Gimana? Sudah siap semuanya? Oh ya, satu lagi. Buku ini sangat cocok ya untuk orang-orang yang bekerja di hospitality. Karena ada masalahnya dan juga ada contohnya dan juga ada yang namanya solusinya ya. Biar kita melayani lebih baik lagi kepada customer kita. Begitupun bagi layanan publik ya. Kita mengharapkan layanan publik tentunya akan naik kelas dan naik tingkat terus setiap harinya. Tentunya salah satunya adalah dengan membaca buku ini. Promosi ya. Oke. Saya akan bacakan yang pertama. Ini banyak yang bertanya ya, kenapa sih kok salam senyum sang penyihir? Jawabannya ada di sini ya. Saya bacakan mulai halaman 23. Senyum adalah gerakan refleks yang dibiasakan. Di setiap mengawali hari, minggu, bulan, bahkan tahun, sebagian orang selalu mencoba membangun semangat dan optimisme untuk kesuksesan dalam segala hal, baik dari sisi kesehatan, bisnis, dan keuangan, keluarga, jodoh, dan lain sebagainya dengan berbagai macam cara. Hal ini dicapai dengan cara yang mereka bangun sendiri sehingga tumbuh keyakinan dalam diri mereka bahwa hari ini, minggu ini, bulan ini, bahkan tahun ini akan berpihak kepada mereka. Kesehatan yang prima, bisnis tumbuh dengan baik, keuangan berlimpah, keluarga tentram dan damai, teman bertambah banyak, dan lain sebagainya. Senyum adalah lengkungan yang meluruskan banyak masalah. Saya lanjutkan. Sudahkah kita mengawali optimisme yang akan kita bangun dalam diri kita masing-masing? Dalam berbagai pelatihan dan motivasi, sering kali kita mendapat tips dan trik agar bersemangat setiap harinya. Salah satu tip adalah ketika bangun tidur. Kita diminta bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menikmati pagi, dan selanjutnya kita diminta tersenyum untuk mengawali hari. Tips yang mudah dan ringan sekali untuk dilakukan, tetapi cobalah bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita melakukannya dan konsisten untuk melakukannya? Mulai ya berpikir ya, katanya optimis. Nah, kalau mulai baru bangun, apakah sudah optimis atau belum? Baca buku ini ya. Saya lanjutkan di halaman 26. Masih familiar di telinga kita sebuah iklan minuman yang kira-kira berbunyi seperti ini. Apapun makanannya, minumannya, titik-titik ya. Silakan lanjutkan sendiri.
Apapun cara kita membangun optimisme, mulailah dengan senyuman. Senyum kejujuran, memulai hari, minggu, bulan, dan tahun. Senyum, satu kata, sejuta makna. Senyum adalah sihir yang halal. Senyum adalah sedekah. Senyummu adalah kado terindah. Dan masih banyak lagi klise-klise mengenai senyuman. Dalam konteks layanan prima, service excellent, senyum merupakan salah satu bahasa tubuh yang memegang peranan sangat penting. Seringkali kita mendengar jargon seperti ini. Berikan mereka, artinya pelanggan, senyum terindahmu. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa semua bisnis yang bergerak di bidang jasa mengharapkan bahwa pelanggan keluar dengan senyuman oleh proses layanan yang mereka dapatkan. Senyum yang baik adalah gerakan refleks yang dibiasakan. Masih ingatkah kita bagaimana pertama kali kita belajar mengendara mobil? Pengalaman yang tidak akan pernah kita lupakan. Bagaimana rasanya kita masih mencoba menghafal seluruh panel yang ada di dashboard maupun pijakan-pijakan yang berada di bawah kaki kita. Berada di traffic light saat lampu merah, berada di jalan tanjakan dan beberapa kejadian yang datang secara bersamaan. Hati deg-degan, keringat keluar, mesin mobil mati, semuanya terasa canggung dan serba salah karena kita belum terbiasa. Tidak ada gerakan refleks untuk mengambil tindakan. Sebenarnya sama dengan tersenyum. Cobalah tersenyum di saat hati kecewa dan senyum di saat tidak punya duit. Hehehe, ini sepertinya tantangan ya. Semua akan terasa hambar, akan terasa tidak punya jiwa dan roh, bahkan tidak punya sihir. Kenapa? Karena kita tidak menyatukan antara hati, pikiran, dan panca indera kita untuk melakukannya. Coba lihat dan perhatikan bagaimana seorang atasan terhadap bawahan, bagaimana seorang bawahan terhadap atasan, dan bagaimana senyum seorang dengan teman atau sahabatnya. Bisa ditebak, semua menunjukkan perbedaan ya. Betul ya? Kalau kita berhadapan dengan atasan, senyumnya seperti apa? Atasan ke bawahan senyumnya seperti apa ya? Saya senang sekali mengulasnya. Ini tulisan saya yang dulu ya, yang saya tulis sekitar 5 tahun yang lalu. Oke, saya lanjutkan di paragraf selanjutnya. Dihubungkan dengan service atau layanan sebenarnya tidak hanya mencakup antara pelayan dengan customer atau pelanggannya saja. Service itu sendiri mencakup internal dan eksternal. Sering dilupakan bagaimana kita membiasakan tersenyum dengan rekan sejawat kita, dengan bawahan kita, bahkan dengan keluarga kita ya. Sering di saat saya melakukan training atau pelatihan banyak yang bertanya, bagaimana cara membuat senyuman yang terkesan tulus, enak dilihat dan tentunya terlihat manis. Menjawab pertanyaan itu teringat saya dengan cerita sahabat saya yang menceritakan bagaimana seorang peraih Nobel, Mahatma Gandhi, dipercaya untuk menasehati anak agar tidak mengkonsumsi makanan gula. Karena anak tersebut mempunyai penyakit yang hanya diobati dengan tanpa mengkonsumsi gula. Mahatma Gandhi mengulur waktu sampai 4 kali pertemuan, yaitu 4 minggu untuk bertemu dengan anak itu. Tapi apa yang dilakukan Mahatma Gandhi ketika bertemu dengan anak tersebut? Ternyata dia hanya bilang, "Nak, berhentilah makan gula." Terus apa sebenarnya yang istimewa dari cerita tadi? Ternyata seorang Mahatma Gandhi untuk menasehati seorang anak kecil agar tidak mengkonsumsi gula, dia harus melakukannya dengan tidak mengkonsumsi gula juga selama beberapa minggu. Lain lagi cerita ini ya. Ini cerita lain lagi nih, seru-seru ya. Di saat saya menjadi bintang radio dan televisi seprovinsi Bali di era tahun 90-an. Nah, ini cerita saya sendiri ya, saya ceritakan. Salah satu strategi untuk menghilangkan perasaan grogi ketika berada di panggung yang begitu megah dan ditonton ribuan bahkan jutaan penonton, baik yang langsung menonton di studio maupun yang melihat dan mendengarkan melalui televisi dan radio, adalah bagaimana di saat nomor undian saya dipanggil ya. Ini ceritanya ketika saya ikut ya pertandingan atau lomba bernyanyi. Waktu itu lagi ngetrennya bintang radio dan televisi di tahun 90-an ya. Ini saya ceritakan nih, ada hubungannya dengan senyum yang tadi ya.
Dengan gagahnya saya melangkah ke atas panggung dan senjata saya yaitu senyuman. Saya tersenyum kepada penonton, saya tersenyum kepada kameramen, saya tersenyum kepada pemain band yang akan mengiringi, bahkan saya tersenyum yang paling indah kepada para dewan juri yang akan menilai saya bernyanyi. Dan hasilnya saya harus menerima kalau saya ditetapkan sebagai juara pertama ya. Saya menjadi juara pertama ya. Jadi bukan hanya penulis, bukan hanya trainer, tapi saya seorang penyanyi yang handal ya. Ini saya ceritakan ya. Nah, dan saya yakin kalau salah satu penentu kemenangan saya bukan hanya karena suara saya yang merdu dan penampilan saya yang keren. Tapi karena hipnotis atau sihir senyuman saya di waktu saya memulai penampilan dalam perlombaan ya. Rahasianya saya berikan ya, kenapa saya menang ya. Saya lanjutkan. Kalau kita gambarkan kembali, sebenarnya senyuman memberi kita hal yang sangat positif. Di antaranya ya, dari berbagai cerita dan ulasan di atas, ternyata ya sangat penting kita melakukan sesuatu dengan memulai dari diri kita sendiri sehingga kita menularkannya kepada orang lain. Akan lebih menghayati dan terpancar dari panca indera kita. Jadi kalau ingin menjadi seperti sang penyihir dengan senyuman yang seakan menghipnotis, biasakanlah tersenyum. Pancarkanlah lewat hati, melalui mata, tularkan senyum itu kepada orang lain di hadapan kita, dan dunia pun seakan ikut tersenyum dengan ramahnya, menyapa kita. Asal jangan senyum-senyum sendiri ya. Oke ya, gimana? Dari alakat yang pertama yang judulnya Salam Senyum Sang Penyihir, sudah saya berikan rahasianya lewat tulisan ini. Dan tentunya sahabat-sahabat di sini sudah mulai ya untuk optimis ya. Saya sudah menuliskan bagaimana kita membangun optimis bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Dengan memulai hal-hal yang kecil, baru bangun kita tersenyum ya. Kemudian kita bicara sambil tersenyum, ketemu dengan orang lain dengan tersenyum. Karena saya menulis di sini, senyuman itu adalah gerakan refleks yang dibiasakan. Tanpa pikir panjang kita tersenyum, menjadi terbiasa ya. Ketemu saya langsung tersenyum. Bahkan kalau orang bilang ketemu kucing aja lewat kita tersenyum ya. Kita baru tahu oh ya dia kucing ya. Baik sahabat-sahabat semuanya, sekian dulu segmen kali ini dalam membacakan buku hasil karya saya sendiri yaitu Servis à la carte. Dan tentunya masih akan saya bacakan di minggu pertama bulan-bulan selanjutnya, yaitu membacakan isi dari alakat-alakat selanjutnya dalam buku saya ini ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan ayo mari kita memberikan layanan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita, kepada customer kita, dan tentu layanan inilah nanti yang akan membuat ya aura kita bertambah positif karena orang lain dapat manfaat dari apa yang kita berikan kepada mereka. Semangat melayani ya. Sampai jumpa lagi di segmen selanjutnya, tentu dalam paragraf Sang Penyihir. Ingat, channel YouTube saya di subscribe, dan satu lagi ya, like, komen, dan share agar saya lebih semangat lagi untuk berkarya terbaik untuk sahabat-sahabat semuanya ya. Sampai jumpa lagi. Salam senyum.